Halo, perkenalkan nama saya Erika Pranola dengan NIM di 1A020168 dengan mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi kelas B2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal dan alat bukti dalam persidangan MK. Tahukah Anda apa itu yang dimaksud dengan alat bukti? Alat bukti ialah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang pertama, keterangan saksi ialah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Kedua, keterangan ahli. Menurut pasal 1/28 KUHP, keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, hal yang diperlukan untuk membuat suatu terang perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang ketiga, surat atau tulisan, yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca dimaksud mencurahkan isi hati dan buah pikiran dipergunakan sebagai pembuktian. Yang keempat, petunjuk. Penjelasan pasal 36 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan alat bukti. Dan yang kelima, keterangan terdakwa. Menurut pasal 189 ayat 1 KUHP, keterangan terdakwa ialah keterangan yang diberikan oleh terdakwa di depan persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri. Selanjutnya, sesuai pasal 36 ayat 1 Undang-Undang MK, alat bukti adalah surat atau tulisan, kemudian keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan perpihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Di dalam Undang-Undang MK tidak ditentukan secara khusus tentang beban pembuktian ini. MK hanya menyatakan bahwa untuk memutus perkara konstitusi harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, atau pihak terkait. Tidak ditentukan siapa yang harus membuktikan sesuatu. Dalam sistem common law ini, real evidence atau disebut dengan barang bukti merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal real evidence atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita. Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945, tugas Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Oleh karena itu, pembuktian dalam peradilan MK dapat disebut menerapkan ajaran pembuktian bebas yang terbatas. Dikatakan sebagai bebas karena hakim dapat menentukan secara bebas kepada beban pembuktian suatu hal akan diberikan. Itu saja penjelasan dari saya mengenai hal-hal dan alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.